Sebenarnya talent report itu apa sih, isinya apa aja gitu? Pindah ke headhunting? Enggak deh. Mungkin apa karena ini bos kita? Hi everyone, Halo. welcome to Monroe's Perspective episode 3 with me Farin. Noro. And Zach. Moro Podcast. Oh, ada yang baru hari ini. Ada yang baru, Hari ini episode baik banget yang baru. Selain setnya baru, setnya baru, baju baru. baju, karena kebetulan hari ini kita pas syuting itu lagi Hari Kartini, teman-teman sekalian. Maka bisa dilihat dari outfit kita hari ini gitu ya. Kita Bener. menggunakan kebaya. Kebaya So dan- in the spirit of Kartini Day, we would like to wish all the women out there selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini, Selamat Hari teman-teman. Oke, so Ada siapa sih ini? ya, boleh Bapak kenalin diri Bapak sendiri? Boleh ya? Saya Zach, Yes. DMD-nya Monroe. DMD, apa tuh kepanjangan DMD Pak Zack? Deputy mencari duit. Gitu ya. Gitu. Deputy mencari duit. Ya, goal kita memang cari duit sih. Oh enggak deh. Sekarang bantu market juga ya, talent ya. Goalnya itu. Oke. So basically Zack adalah Deputy Managing Director dari Monroe Consulting Indonesia. Jadi di sini berapa lama Zack? This is my 6th year. 6 Wow. year? Tahun ke-6. Wow, mantul. So, thank you so much for coming to our podcast gitu ya. So if you know, audisinya gila banget untuk jadi bintang tamu di Betul. podcast kita. Jadi you should be grateful Proud. ya, Okay. proud as well. Thank you. Oke, so hari ini kita membahas apa ya Kak Ferin? Ada hal yang menarik sih Kak yang pengen gue bahas gitu ya bersama dengan lo, dan kebetulan ada Zack di sini yang mana akan bisa bantu kita untuk ngejelasin beberapa hal yang lumayan fundamental gitu ya di Monroe, di bisnis kita, di sektor kita, yaitu terkait tentang talent report. Betul, karena Monroe di bulan apa ya? Bulan Februari, Maret ya kalau Yes. nggak salah kita baru launch our talent market report. Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman, apa itu talent market report? Download di sini, di bawah sini ya. Harusnya editor kita udah tahu lah ya. Iya, udah di download di sini. Nah, mungkin karena ada Zack di sini sebagai DMD kita, boleh nggak sih jelasin apa sih talent market report itu dan isinya tuh secara garis besar apa sih? Oke, talent market report sebenarnya report yang kita bikin lah untuk bisa kasih gambaran ke C-levels atau teman-teman yang di hiring sectors gitu ya, tentang keadaan market gitu ya in general, tentang kita punya hiring gitu ya, gimana sih sekarang keadaannya untuk orang-orang tuh ngelihat apa, mereka needs-nya apa sih, mereka wants-nya apa gitu kan ya, and then apa sih yang menjadi factor buat hiringnya gitu. Some of the report juga sebenarnya mau kasih lihat ada juga teman-teman di industri yang sama atau buat teman-teman yang di industri yang sama gitu ya, mereka bisa lihat sebenarnya kompetitor mereka tuh sekarang lagi hiring apa sih gitu kan ya, dan I think it's an insight gitu ya untuk mereka bisa bikin mereka punya hiring plan lah for this coming years gitu. Oke, kalau menurut lo Zack, talent market report ini sebenarnya beneficial buat siapa sih? Apakah buat decision maker, which is C-level, atau sebenarnya lebih beneficial buat tim hiring, tim HR, TA gitu-gitu? I think target buat audiensnya kan ada 3 ya. Satu, of course, the decision makers gitu ya, people that hold on to the budget on hiring, buat lihat gimana sih mereka bisa ngebudgetin dengan tepat gitu ya, apa yang perlu di hire based on the trends. Yang kedua, teman-teman TA gitu ya bisa ngelihat sebetulnya gaji levelnya sekarang berapa sih, salary levels, terus yang available di market tuh seperti apa gitu kan ya. Of course yang ketiga juga untuk teman-teman yang lagi cari kerja atau yang actually thinking of moving to other industries atau other companies. Sekarang hiringnya seperti apa, trendsnya, salary yang akan di-expect seperti apa. Based on their experience and their skill set, sebetulnya mereka di value berapa sih sebetulnya di market gitu kan ya. Nggak melulu jadi patokan, tapi at least it gives you a little bit of a blueprint lah, apa sih yang ada di sana gitu. Oke, got it. Kalau misalnya kita ngomongin talent market report kan kita nggak cuman bahas soal salary juga ya. Kita juga ada bahas mengenai tren mungkin ya in terms of recruitment ataupun market. Menurut lo gitu ya, atau mungkin bisa share sedikit, sisanya kan bisa dibaca ya di talent report kita gitu ya. But then boleh tahu nggak sih apa namanya the biggest trend atau the biggest changes lah ya yang terjadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Interesting that this particular talent market report itu actually mensuguhkan data di mana it seems like the market is very stable gitu ya, orang nggak terlalu banyak pindah, terus
I think ada datanya juga, kita punya retentions on people is actually are quite high gitu ya. Buat orang retentionsnya is under 5% gitu. Tapi yang lucu adalah sebetulnya waktu dilihat data on the other side of the coin, waktu kita tanya ke orang-orang yang nyari kerja whether they were actually are thinking of moving jobs, 57% jawab iya. Gitu kan ya. Jadi kan lucu, sebetulnya ada dua side of the coins yang tidak sama nih gitu kan ya. And I think it's actually gives you a little bit of a sneak peek lah bahwa this particular year banyak orang yang job hugging gitu ya. Stability-nya not coming from actually stability, tapi actually people are job hugging karena takut bahwa marketnya nggak stable. And at the same time having to have that particular situations, sebetulnya ini jadi alert lah, atau ini bisa jadi signal buat decision makers atau employers gitu ya, that this particular year you have to really look into the engagement with your employees gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang masih stay cuman badannya doang stay, tapi mungkin mentalitinya atau keinginan kerjanya tuh udah check out gitu. Karena ya gue pengen cabut tapi market nggak bagus gitu ya. And I think we hear it a lot in this particular year juga gitu ya, waktu lagi ngobrol sama teman-teman yang lagi kita headhunt lah gitu ya. Oh, saya nggak mau terlalu pindah dulu karena masih mau ngeliat dulu market gimana segala macam. Ditambah lagi market conditionsnya with all the wars that is happening gitu ya, jadi makin unstable lah buat pindah gitu. Agree. Oke. Ada yang mau ditanya mungkin? Silakan. Oh, silakan. Lanjut Takutnya dulu. Jangan terlalu serius kan? Iya, jangan terlalu serius. Kita nggak serius. Iya. Kita nggak serius. Kita nggak serius banget. sih Oke, sebenarnya. tapi apa namanya, ngomongin soal job hugging gitu ya, apa namanya, sekarang kan banyak orang yang lebih cautious lah ya in terms of looking for a new job. Gue sendiri pun karena apa namanya, handling beberapa klien, beberapa kandidat gitu ya, sekarang lebih more hesitant. Nah, tapi kan sebenarnya looking at the current market, sebenarnya nggak semua market, nggak semua sektor gitu ya, apa namanya, kita bisa consider as not safe. Ada yang juga safe gitu ya, kita nggak tahu. Nah, kalau menurut lo sendiri gitu ya, based what apa namanya, the data and then apa yang selama ini dijalani gitu ya, what kind of sector yang sebenarnya quite safe lah untuk kalau misalnya lo mau making move. I think kita nih sebagai konsultan, kita akan apa namanya, advise lo untuk pindah ke sektor ini misalnya. Pindah ke headhunting? Enggak deh. Oh, kalau gitu kita aman ya di sini. Alhamdulillah ya. No, I think everybody is actually facing the same challenge lah. And for me, I think at this moment the biggest challenge itu sebetulnya bukan pindah ke sektor mana, tapi is your capabilities buat bisa adapt Oke. with the situations gitu ya. Kayak misalnya kita sekarang banyak ngomongin kayak AI, data, segala macam. I think it become a buzzword lah. Ya. This year, agentic AI, segala macam bla bla bla. It's a buzzword now, but potentially it could be a thing, and it's already a thing for people using AI. Let's face it, ChatGPT is a common thing now. Everybody is using it gitu. Tapi beberapa tahun yang lalu it's not a common thing. Ini sama kayak kejadian kalau misalnya untuk beberapa teman-teman kita yang masih ingat .com bubble gitu, .com burst waktu zaman itu Anda belum lahir. Kayaknya aku gak ngerti, kamu Belum ngerti? lagi. Aku tidak. Jujur, maaf Jadi dulu sih. Aku gak paham, ada beda .com usia burst ya. gitu ya. Jadi waktu zaman dulu ada .com burst, everybody is talking about creating websites segala Oke. macam, sampai akhirnya meledak, akhirnya burst gitu ya. Jadi orang udah banyak yang adapt dan itu menjadi common thing. Abis itu kita masuk ke apps thing gitu ya. Jadi kita ada apps bubble lah gitu ya. Orang creating apps, semua orang punya apps. Ada satu company, saya tahu beberapa bapak ibu di company-nya ada 2 apps jadi satu atau lebih dari 2 apps jadi satu, ngerjain barang yang sama. Itu adalah apps bubble gitu ya. And it's bursting at this moment gitu ya. And most of the people yang tadinya jadi developer web atau .com developer, waktu apps datang mereka nggak punya adaptability, mereka akhirnya nyangkut, Oke. dia put aside, jadi nggak ikutan main lagi. Tapi orang-orang yang cepet adaptnya untuk bisa belajar apps, ikutan main lagi, akhirnya people are becoming CTOs gitu kan ya. Now at this particular moment, it's the same particular cycle sama AI, but this particular cycle is actually are a lot faster compared to .com sama apps. Kenapa? Karena yang coding bukan orang lagi, yang coding AI-nya gitu. Jadi it's a lot faster and the machine is learning gitu kan ya. And for me, I think at this moment having to see that particular trend not just happening within technology sectors, tapi kita ngomongin kayak FMCGs, kita ngomongin kayak logistik,
everyone is moving towards automations. Yeah. Mau dibilangnya jadi robot kah atau segala macam, tapi everybody is moving automations. Jadi kalau misalnya kita nggak adapt sama new technology, kitanya juga nggak belajar new technology, kitanya cuma tahu-tahu doang gitu kan ya. Jadi akhirnya ya mau pindah ke sektor manapun ya tetap aja akan having same trouble gitu. Oke, got it. Ngomongin soal AI kalau gitu ya, kalau kita karena kan AI ini mesin yang belajar terus gitu ya. Do you think masih kan banyak ketakutan orang jadi, jangan-jangan nanti role gue udah nggak ada diganti dengan AI. Tadi lo bilang bahwa teknologi literacy gitu ya, kita masih ngerti soal teknologi. Tapi gimana kalau misalnya kayak role kayak kita, basically kita kan consultant, sales. Yeah. Nah, gimana cara kita bisa tetap keep up lah with the market, bisa keep up sama si mesin-mesin tersebut gitu. I think AI is actually representing a very interesting era of our time gitu ya. There is a double checker gitu ya. Kita kalau misalnya consultant ngomong apa, gampang aja kita type in ke ChatGPT and they will either give the same answer atau they will debunk all your answer altogether. Gitu. Having to have that particular situations, kita harus adaptnya human touch-nya di mana. Headhunting particularly is very human. Ya. Gitu kan ya, datanya juga nggak bisa dimacam-macamin karena kita ngobrol sama orang dan kita nggak bisa, AI belum bisa produce manusia. Iya, benar. So that's a good thing. Yeah. So we're okay. Tapi for us within this particular sector or in consultancy sector, kita juga mesti lihat nih bahwa data yang di-present sama AI-nya tuh make sense gak sih buat kita bisa pakai ini as a reference buat ngasih tahu nih, misalnya contohnya, lo kayaknya mesti mulai adapting automations deh. Yeah. Kayaknya lu mesti mulai adapting agentic AI deh, misalnya gitu ya. Supaya kita pun bisa ngasih recommendations yang benar. And at the same time for people that is within our candidates gitu ya, it's actually a moment dimana kita juga opened up their minds gitu ya. Kayak misalnya kita ngerjain outplacement beberapa, I think first things that we keep mentioning adalah AI itu bakal ngilangin banyak job. Yeah. Tapi it's also creating a lot of job. Yes. A lot of time people cuma ngelihatnya adalah wah jobnya banyak yang hilang nih, tapi nggak pernah ngelihat job apa sih yang baru. Yeah. That is where adaptability plays. Ya, oke. I think it's very interesting that you mention about data-data yang presentable gitu ya in the market that is now ada campur tangan dari machine learning gitu ya, dari AI gitu. But I think I would want to circle back sedikit gitu ya Zach tentang ini juga bisa jadi teaser gitu untuk teman-teman yang mungkin wondering sebenarnya talent report itu apa sih, isinya apa aja gitu ya. It's a very man-made gitu ya, our talent report gitu ya. And then I think we built a good rapport over the years gitu ya. Tapi from your perspective ya Zach, dari mana sih confident itu datang gitu untuk Monroe Consulting Group itu bisa releasing, karena ini kan sebenarnya program tahunan kita ya. Iya, setiap tahun Gitu. selalu ada ya. Iya, Betul. so what's your perspective on that? Kenapa kok kita bisa mengeluarkan data yang akurat banget nih untuk salary benchmarking? I think this is our sixth year ya buat releasing this particular report. And then I think back in the day when I first started join, I think one of the biggest potential that we have is actually the database that we have already. Kita kan database-nya banyak banget gitu kan ya. And for me, I think it is something that is very interesting to actually be put out there. Biar teman-teman kita juga, maksudnya ini obrolan kita loh nanti waktu lagi ngobrol sama klien gitu. We will give you this kind of insights gitu kan ya. Jadi might as well you can read it first before you actually work with us. And then on top of that adalah karena datanya banyak dan kita tahu bahwa banyak data yang bisa di-present and the data is moving every single year, definitely it is a report that is worth reading lah. Yeah. Gitu kan ya. Jadi for us I think more importantly adalah bukan cuma showcasing that we have database, tapi at the same time kita juga mau ngebantu market gitu kan ya, to actually see hey your salary benchmark yang misalkan anak fresh grad sekarang gajinya paling segini ya, sekarang udah nggak segitu gitu ya. Orang-orang yang punya experience 10 tahun gajinya paling segini lah, udah nggak segitu gitu ya. Karena banyak sekali klien-klien kita yang datang gitu ya, contohnya kayaknya budgetnya masih segini kan Pak, udah enggak Pak gitu. That's kan so true gak sih Kak? Betul, masalah Our soal day to day budget reality ini, gak sih? Benar. Nah biasanya kan kalian yang ngadepin banyak kan yang kayak gitu. Jadi for me I think having to have this report sebetulnya kasih sneak peek lah buat teman-teman kita yang di market, for our clients to actually work with us, for our candidates expecting salaries,
Makanya kita punya confidence itu untuk bisa rilis karena Ya. datanya udah di situ, tinggal digodok aja dan tinggal di reconfirm lagi. Makanya kita banyak yang salary survey. Kemarin ada surveinya segala macam bla bla bla. Jadi thank you so much for you guys that actually are doing the surveys. That actually are helping to shape the report more accurately. Yep. I Oke. think, apa namanya, poin penting gitu ya, karena banyak orang mikir, oh kayaknya kalau misalnya bikin report dengan adanya AI kan gampang ya gitu. Cuman with Monroe, I think karena kan kebetulan kita managers yang kita juga build lah ya, ngebantu gitu ya in terms of apa namanya double checking everything. Yang mana apa namanya what we do adalah kita punya data, yang kita lakukan adalah kita confirming ke kandidat kita, ke database kita, apakah memang data yang kita punya sudah sesuai atau enggak gitu. Karena banyak misalnya kita ngomongin di market gitu ya, atau misalnya kita nemuin salary di luar misalnya untuk manager di tag gitu ya segini sampai segini, tapi pas kita tanya ke kandidat enggak lagi, nggak segitu gitu ya. That's why yang tadi Zack mention gitu ya, I think what's really interesting with our talent market report adalah kita very human touch-nya nggak hilang gitu ya, Betul. karena we actually contacting the candidate Yeah. dan ngobrol sama di market. Alright, Zack, gue paling mau nanya sedikit gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin soal talent trends. Gue ini kan kebetulan managing outplacement paling banyak. Ya. Nah, ketika gue ngobrol sama kandidat-kandidat outplacement kita yang baru dapetin pekerjaan, alhamdulillah ternyata ya outplacement kita berhasil selesai gitu ya, karena udah bikin CV, udah pinter, bangga banget gitu ya. Nah, ketika gue ngobrol gitu ya, kan kita pegang apa namanya outplacement dari berbagai macam sektor, FMCG, pharmaceutical, Yeah. segala macam lah, manufacturing. Nah, gue tuh ngeliat salah satu tren ketika gue ngobrol sama kandidat outplacement gue, mereka tuh paling banyak dapat kerjaan itu sekarang contract base, tapi tidak permanen. Nah, kalau dulu di sektor tech mengenai kontrak ini emang udah lama udah terjadi, tapi ternyata sekarang yang gue dengar nih dari kandidat ternyata dari sektor lain juga udah mulai nih kontrak 6 bulan dulu deh, kontrak setahun dulu deh. Nah, is that the future of our talent trend di Indonesia kah atau Ya. gimana? Sebenarnya ini udah sesuatu yang common ya. Maksudnya within the other parts of the world lah gitu ya. Maksudnya contracting itu bukan sesuatu yang buruk gitu kan ya. And I think a lot of times kita terdidik gitu ya selama kita dari waktu dulu kita dari lulus gitu ya. Cari full time job dong gitu ya, cari full time job. Kebiasaan gitu ya. Jadinya full time job is a good thing. I wouldn't say that it's always the best thing. Di luar sana itu sebetulnya contracting itu kalau misalnya kita ngomongin di western countries gitu ya, atau ada beberapa countries gitu ya, itu sebenarnya project based. Based on the projectnya finish, jadi portfolio, and then after that bisa dikontrak lagi. Lebih fleksibel. Setelah 6 bulan biasanya kalau misalnya udah mau berhenti ya sudah. I do not want to continue my contract and then I'll find another contract. Problemnya adalah kebanyakan orang-orang itu paling takut adalah there is no stability within contracting. Kalau dibilang is it a future, it is something that is nggak bisa dihindarin lah kita bilangnya gitu, karena kita ngerti juga from our client side point of view lebih secure untuk actually having a contract basis worker. Tapi from ke candidate side nih kebanyakan yang ngelihat ini sebagai sesuatu yang buruk adalah kita balik lagi karena ngomongin lagi balik ke adaptability lah ya. This year and then this next coming futures gitu ya, adaptability will be your best keys. Karena kalau misalnya kitanya nggak adapt dan kitanya akhirnya stuck with the nostalgia bahwa dulu gue bisa kerja 20 tahun di satu company atau gue bisa kerja 15 tahun di satu company and I've done a very good job. Unfortunately in the market in the future kayaknya itu bakal sangat rare gitu kan ya. And contracting becoming an options di mana projectnya ini ada tujuannya kita hire lu untuk skill set ini. Makanya sekarang experience itu dilihatnya sebagai sesuatu yang cuman backward looking. Tapi skill set jadi sesuatu yang very forward looking kita bilangnya gitu kan ya. Kayak misalnya contohnya gini deh, balik lagi kita ke project yang kemarin ngomongin soal application burst. Apps burst itu sekarang orang-orang cuma di hire untuk bisa ngelakuin sebuah sprint gitu ya untuk satu apps. After that sprint finish ya udah selesai gitu kan ya. Jadi akhirnya mereka tuh perlu untuk bisa cepet hire, Right. and then after that Udah gitu gitu kan ya. ya. Same goes nanti akhirnya waktu lagi di AI bahkan lebih cepat lagi Ya. gitu kan ya, hal-hal kayak gitu. Same goes with people in manufacturing, karena kadang-kadang mesin baru datang. Mereka bisa benerin mesinnya, rapihin mesinnya, make sure that it's running, and then after that udah kontraknya selesai. Kalau misalnya kita memang punya skill yang kita tahu bahwa
adaptability kita tinggi dan skill kita selalu naik waktu lagi ngerjain project, I don't think it's a bad thing. Ya. Ya. Gitu kan ya. Jadi I think the mindset has to be changed. Is it gonna be the future? Something that we cannot really run away from, karena banyak investor dari luar yang masuk ke sini ya nyarinya orang-orang yang bisa dikontrak rather Yeah, than true. actually gue mau full time employers gitu kan ya. It's uncommon. I think I totally agree with you sih Zach on that stance gitu ya, bahwa kayaknya memang kita juga nggak perlu terlalu worried atau takut lah ya gitu dengan yang namanya contracting, being a contracted employee gitu ya. Tapi at the same time we're living in Indonesia gitu, dimana sustainability gitu ya, security is everything gitu ya. And I think sebagai praktisinya gitu ya Kak, mungkin kita juga suka ngelihat klien yang memang nyarinya orang-orang yang contracted gitu. So my next question would be sebenarnya akan ngeling lagi ke si talent report kita gitu ya, terkait contracted sama permanent employees gitu. Secara compensation and benefit Zach gitu ya, because we also have that kind of service yang namanya contracting gitu, dan itu lumayan kompleks sebenarnya gitu. So apakah ada perbedaan gitu ya terkait dengan salary benchmark yang ada di market gitu ya, with the actuality of ketika lo dikontrak atau lo jadi permanen tuh ada perbedaan lo sebenarnya, atau gimana sih? Boleh gak sih ceritain dikit? Kalau dibilang ada perbedaan yang signifikan at this moment enggak, tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat di luar sana, orang-orang kontrak itu dibayar lebih mahal. Karena it's a very short period of time dan dia harus deliver dengan cepat. Gitu kan ya. It's like a consulting job lah, makanya pakai service kita kadang-kadang suka dibilangnya mahal banget sih Pak gitu kan ya. Iya. Karena kan kita mesti delivery lebih cepat. So, if you're an expert in certain skill set gitu ya, definitely you will be paid a lot more gitu kan ya. Jadi itu yang bagian itu yang mesti dimulai di normalize sama employer-nya gitu kan ya. Kandidatnya mesti upskill, employer-nya juga mesti terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Cuman kalau misalnya kita bilang at this particular moment di Indonesia, angkanya nggak terlalu beda. Karena dari kandidatnya juga dibilang expert juga nggak expert banget. Dari employer-nya juga dibilang mereka ngerti soal soal contracting banget juga enggak. Jadi akhirnya ada gap-nya lah. Dan Yeah. this is sebenarnya ada beautiful gaps yang sebetulnya dari dua sisi bisa ikutan catch up gitu kan ya. Kita juga waktu mulai menjelaskan contracting ke teman-teman kita yang dari local companies yang mulai exploring, kita jelasin bahwa benefitnya orang-orang yang contracting ini sebenarnya beda loh gitu kan ya. The benefit is different, the salary that they're expecting is different, karena balik lagi there is a lot of things that they quote unquote uncertain gitu kan ya within this gitu, yang bukan seumur hidup bakal kerja di sini gitu kan ya. So I think this kind of things needs to be consulted with people that understand it lah. Yeah. Dan unfortunately teman-teman kita yang di consulting on contracting banyak juga yang tidak menjaga hak-haknya si teman-teman kita yang dikontrak. Kita kelihatan banget tuh banyak banget teman-teman kita yang akhirnya run to us dari sisi klien gitu ya. Aduh nih employee gue yang dikontrak katanya nggak dapat benefit ini, katanya nggak dapat benefit ini, akhirnya gue kena sue gitu kan ya. And that is the first things that we want to make sure that's not gonna happen gitu. Jadi hopefully this is becoming something that is more educated lah gitu kan ya. Gitu. Okay, alright. So I think when it comes to this kind of kayak contracting or being permanent gitu ya, sebenarnya what matters is that you talk to the right people gitu ya when you consult this kind of thing gitu ya, karena it's a no joke gitu when it comes to undang-undang ketenaga kerjaan, terus struktur komben gitu ya. We do have that gitu ya. Dan memang kebanyakan yang utilizing itu adalah, kalau gue ya Zack ya, mungkin Nurul juga bisa confirm gitu, kebanyakan adalah overseas company. Tapi kalau buat local companies tuh sebenarnya terjadi juga gak sih banyak buat contracting employees? Sekarang tuh lebih banyak orang-orang pakai inilah ya, dibilangnya kayak misalnya production house gitu. Jadi ada expert house lah kita bilangnya, misalnya kayak developer house, ada tiba-tiba agency buat khusus untuk short time tukang kita bilangnya gitu, atau engineers gitu kan ya. Banyak yang utilizing itu gitu ya. Cuman kita nggak tahu nih jeroan di dalam yang si house-nya ini yang biasanya berantakan gitu kan ya. Dan problemnya dengan working with
your direct contract adalah you know the person. You are the one that actually are interviewing the person. You are the one that actually are confirming bahwa lu akan mau pakai si expertise-nya satu orang ini. That's the advantage of working with this contractor satu gitu ya. Tapi kalau misalnya with house gitu ya, mereka taunya brandnya. Gitu kan ya, mereka tahu brandnya, di dalamnya nggak tahu. Contohnya kayak kita deh, kita kan juga di kontrak short period untuk retain, untuk hiring, gitu kan ya. Kan they know Monroe. Tapi what we usually do adalah teman-teman kita yang jadi klien kita harus ngobrol sama konsultan kita to make sure that hey, this is the person that will be working with you, that is the expert on your industry. Same goes with people yang akan melakukan contracting gitu ya. I think for local companies, waktu mereka exploring, yes, what they know adalah to actually work with a certain house. Ya. Tapi at the same time, I think it has to go deeper lah, especially within this particular time ya, dimana kita perlu adaptability, kita perlu speed. You have to work with people that you actually know, gitu kan ya. Orangnya siapa sih yang beneran kerjain gitu ya. Kadang-kadang, ya kemarin ada beberapa report gitu ya yang kita dengar kerja sama beberapa consulting, dikasihnya anak-anak yang sebenarnya tidak punya experience sebanyak mereka. Ujung-ujungnya cuma pakai balik lagi ke AI gitu kan ya. So I think that's the first things that you really want to avoid when it comes down to working with contractors. Yeah. But of course there is good contractor house di luar sana gitu ya, yang actually be able to actually deliver your job, that actually deliver your projects. So do explore, do deep dive on it. Daging banget hari ini. Daging Daging banget, banget. jujur. Ini gue kayak tadi kita nggak ini biasanya ya gitu. Mungkin apa karena ini bos kita lagi. Tapi I'm very intrigued, Tapi actually. bagus banget. Dan maksud gue karena kan maksudnya in terms of trend tuh beda-beda ya. Iya. Kalau misalnya role-nya, maksudnya in terms of role, sektor, beda-beda deh semuanya. Dan yang tadi data itu kan tetap berjalan, trend tuh berjalan terus gitu ya. That's why I think our talent market report it's a good start gitu ya untuk Yes. kita bisa ngelihat gitu ya kira-kira nih ke depannya in terms of salary ataupun talentnya mau dibawa kemana, tadi kita ngomong retention dan lain-lain bisa kepredik lah ya Yes. dengan talent market yang kita buat gitu. Nah mungkin before we close gitu ya Zack, kan lu kan yang pegang ini ya Zack, bertanggung jawab atas sales Monroe ya. Ya betul dong, iya kan. Coba lu jualan, kenapa sih kita harus teman-teman yang nonton, kita belum punya nama by the way ya, nama penonton kita Kita belum masih ada. nyebutnya viewers. Ya nanti insya Allah di episode depan lah ya, itu udah nama itu PR kita ya Ferin. Dicari ya? Iya dicari ya, kalau ada ide boleh. Menurut lo kenapa why they should download our talent market report, dan abis download apa yang harus dilakukan gitu? Kenapa mesti download ya? Ya. Kalau kamu nggak bisa jawab ini Zack, agak janggal Saya kamu. mencari uang ya, Iya mencari benar, duit. kamu janggal Zack. Kenapa mesti download? Simply put sih sebetulnya bisa menemani kalian kalau misalnya lagi makan siang bosen gitu kan ya. Yang suka baca lah. Kalau beberapa sukanya nonton YouTube, nanti mungkin kita mesti bikin YouTube Oke. infografik ya. Benar. Cuman I think for more importantly, it gives you extra perspektif lah, gitu kan ya. Iya. Kita kan ada percaya, kita kan semua orang kan punya belief, gitu ya. Sometimes we believe on a certain things, gitu ya. Sometimes we believe on the data that we saw. Iya. Tapi kadang-kadang kita juga waktu kita udah mulai percaya gitu ya, it has to be confirmed with different sources, gitu kan ya. Karena kebanyakan kita bisa percaya satu hal, tapi kita nggak pernah lihat different sources. Akhirnya cuma satu perspektif doang akhirnya gitu ya. And in this dynamic market, one point of view is not important. Iya. But having a informed point of view gitu ya, and then at the same time sedikit insights here and there gitu ya, it will be very helpful lah. And hopefully kalau misalnya memang dari sisinya klien pun melihat ini sesuatu yang very important for them, they can actually do this customized for them juga gitu ya, within the talent market report. Bisa dikerjain buat their internal team, buat check if they're still engaged with you. Iya. Bisa dicek juga buat your particular positions tuh available nggak di luar sana gitu kan ya. For our candidate peoples gitu ya, atau orang yang lagi sekarang mencari kerja, it gives you a perspective of gue tuh mesti move sekarang nggak sih? It gives you a convictions lah hopefully gitu ya, untuk bisa I wanna move now. Yeah. I have the skill set gitu ya. I know where I wanna go gitu kan ya. Atau at the same time juga memberikan lu convictions bahwa
oh gue mesti upskill dulu nih, Iya. gitu, atau gue mesti reskill dulu, atau bahkan mungkin tamparan, oh I've been checking out in my work for the past 2 years, Iya. ya time to get back gitu kan ya, Yeah, gitu. true. Oke, that makes sense. Dan again bahwa kan tadi ya infonya pasti di talent market gitu report kita tuh banyak banget gitu. So Iya. if you need more details atau misalnya, aduh ada nih tulisannya di bagian teknologi deh misalnya karena because I'm leading the technology ya, sorry ya. Jadi misalnya ada yang bingung nih, emang iya salary-nya di angka segini. Nah kalau misalnya viewers atau teman-teman di luar pengen lebih tahu gitu ya soal detail mengenai talent market report kita, will be more than happy to to sit down and then ngobrol lebih lanjut Yeah. gitu ya. Nanti kita bisa kontak langsung ke Monroe, nanti kita akan pair you with the right consultant yang kira-kira memang expertise di sektornya. Yes. Gitu. Tapi jangan setup dulu kalau belum download. Makanya make sure di download dulu Di sini ya? gitu. Di sini. Di sini. Di sini ya. Di Dari sini. tadi kita ngomongin talent report, Yes. tapi mungkin masih penasaran. Sebenarnya dari tadi kita ngomong kan lumayan agak lebar gitu ya. But if you are interested in learning more, please download our report Yes. in the link below. Di sini. Nanti habis Gitu. itu baru kita ngobrol-ngobrol. Ya. Yes. Alright. Okay. Thank you for your Thank you time, so much, Zach. Appreciate Terima it kasih gitu banyak. ya. Nanti kita lihat responnya gimana untuk apakah bagus atau enggak untuk kita invite Kayaknya ke kali ini terlalu selanjutnya. serius deh. Enggak lah, it's okay. Gak ada jogetnya soalnya. Iya, nanti ya next episode kamu joget ya. Ya udah kalau gitu itu aja. Thank you everyone for watching this episode and see you next episode. Bye. Monroe Perspective. Bye.